Selamat sahabat adik-adik, salam jumpa lagi dalam pelajaran sekolah sahabat kita hari ini. Dan sebelum kita memulainya, baiklah kita berdoa terlebih dahulu, memohon kuasa Roh Kudus mengajari kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk hari Sabat. Kami dapat lagi belajar firman Tuhan dan mau mengerti kehendak-Mu dalam hidup kami. Biarlah Roh Suci memberikan kami kemenangan atas segala sesuatu pencobaan yang kami hadapi. Dalam nama Yesus kami serahkan doa ini. Amin. Adik-adik, pelajaran sekolah sahabat kita hari ini tentang kemenangan dalam kekalahan. Kemenangan dalam kekalahan. Ayat hafalannya terdapat dalam 1 Korintus 15 ayat 57. Tetapi syukur kepada Allah, bersyukur kepada Tuhan yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, Allah yang memberi kemenangan di dalam perjuangan kehidupan kita. Dan poin penting yang harus kita ingat, kemenangan adalah karunia Allah, bukan hasil kekuatan kita. Simpson sudah menjadi dewasa, tetapi pilihannya yang salah pada masa lalu hidupnya itu sekarang mengalami pengalaman yang sulit, dan apa yang terjadi di dalam kehidupannya sangat menyedihkan dan menyakitkan. Coba kalian bayangkan, dahulu dia menjadi orang yang paling kuat di dunia. Tetapi ketika rambutnya telah panjang yang melambangkan kuasa Allah itu dicukur, dia menjadi orang yang paling lemah dan orang yang paling menderita. Memang tidak ada kuasa gaib pada rambutnya. Tidak ada kuasa gaib. Jadi pada waktu dia tidak setia, dia menjadi orang yang paling lemah, paling rapuh di dalam pengendalian diri, di dalam kejujuran dan keteguhan. Dan juga dia tidak bisa menjadi setia kepada Allah. Dia menjadi orang yang paling lemah di antara manusia. Kalian tahu, Gaza adalah satu ibu kota di Filistin. Di kota inilah banyak sumur dan merupakan tempat transit yang paling sangat strategis antara Mesir dan Babylon atau Aram. Mereka harus melewati jalur Gaza. Dan dewa yang ada di sana disebut dengan nama Dagon. Itu adalah dewa untuk padi-padian dan untuk hasil panen. Mereka yakin bahwa Dagonlah yang membuat panen mereka berhasil. Dan di tempat itu didirikan banyak kuil di mana Dagon itu disembah. Dan persembahan yang diberikan kepada Dagon adalah yang terbaik, termasuk mempersembahkan manusia. Bayangkan, manusia dipersembahkan kepada Dagon. Kuil Dagon juga dibuat menjadi pusat hiburan, di mana banyak orang berkumpul di sana untuk menonton pentas-pentas pada kota itu. Tetapi adik-adik tahu, yang paling menyenangkan mereka adalah melihat orang-orang disiksa dan menderita. Tahanan-tahanan itu dibawa ke arena tempat Dagon, di mana mereka itu dipertontonkan. Di kuil Dagon inilah sekarang Simpson dengan tubuh yang lemah bersandar di dinding dengan merasa sangat berdosa. Itu adalah hari raya di mana banyak orang berkumpul di kuil itu. Dan hari raya di mana mereka akan menyaksikan bagaimana Dagon lebih berkuasa daripada Allah. Sekarang pikiran Simpson teringat masa lalunya.
saat Allah memberikan kekuatan kepadanya untuk mengangkat pintu gerbang itu ke atas bukit, dan dengan rahang keledai membunuh ribuan orang Filistin. Dia mengingat bagaimana dia membakar ladang-ladang orang Filistin dengan mengikat ekor serigala, dan hangus semua terbakar ladang-ladang gandum mereka. Sekarang ia menyadari pilihan yang salah membuat dia kehilangan seluruh kekuatannya, kehilangan penglihatannya. Dia menjadi buta dan menjadi tukang penggiling gandum di dalam penjara. Nah, dia tidak akan menurut orang tuanya pada waktu itu. Dia tidak mau menurut orang tuanya. Dia tidak mau menurut Tuhan dan mengabaikan segala perintah Tuhan. Dengan menangkap Simson, orang Filistin percaya bahwa Dagon lebih berkuasa daripada Allah sendiri. Malam itu Simson mendengar banyak orang datang di kuil itu, termasuk pembesar-pembesar kota dan banyak orang-orang muda. Sekitar 3.000 orang hadir di tempat itu. Di tengah-tengah keramaian pesta itu, Simson menyesali perbuatannya, dan ia merasa Allah ada dan mendengar doanya dan akan memberikan kekuatannya yang baru di dalam doanya. Kemudian dia berdoa, "Ya Tuhan, ketika Engkau membuat aku kuat, aku merasa aku dapat melakukan segala sesuatu dengan kekuatanku. Aku mengira bahwa akulah yang kuat, tetapi aku tidak dapat mengalahkan orang-orang lain dan orang Filistin itu. Aku telah salah menggunakan kekuatanku, dan Engkau adalah pemberi kekuatan itu yang sebenarnya. Sekarang Tuhan, mereka telah mengalahkan aku. Kumohon Tuhan, gunakan tubuhku yang lemah ini dan tubuhku yang cacat ini sekali lagi. Menangkanlah aku pada akhirnya, dan tunjukkanlah ya Tuhan bahwa Engkau Allah. Aku dengan senang hati mati bersama-sama dengan mereka itu. Tapi Tuhan, dengarlah doaku." Simson merasa kehadiran Allah ada dekat dengan dia, dan bahwa Allah mencintai dan mengampuni dia. Sekarang melalui kelemahan Simson, Allah membuktikan kekuatannya. "Tolong aku Tuhan," katanya. "Orang menuntut aku dan mempermalukan Engkau." Lalu dengan diam-diam Simson meminta tolong kepada orang yang membawa dia dari penjara. "Aku ingin beristirahat," katanya, "di tiang-tiang yang ada di tengah gedung itu." Dan sekali lagi ia berdoa kepada Tuhan, menggunakan segenap tenaganya, mendorong tiang itu. Dengan bunyi geretak dan riuh, tembok itu rubuh, ambruk, dan semua penguasa kota yang ada di sana bersama orang-orang muda yang hadir mati terkubur dalam puing-puing gedung itu. Disinilah sekali lagi Allah mendapat kemenangan walaupun dalam kelemahan tabiat Simson. Allah tidak pernah berhenti mengasihi. Dia mengasihi Simson walaupun dia tidak berdaya, walaupun dia telah meninggalkan Tuhan, tetapi Allah mendengar doanya dan memberikan kemenangan kepadanya. Adik-adik sekalian, Allah lah yang memberikan kemenangan bagi kita.
Walaupun kita lemah, kekuatan Allah mampu mengampuni dan menolong kita untuk mendapat kemenangan. Ya, Allah tidak pernah berhenti mengasihi. Kemenangan di tengah-tengah kekalahan. Mudah-mudahan ini menolong kita untuk selalu menggunakan apa yang ada pada kita adik-adik. Hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena pilihan yang salah akan membawa penderitaan dan kesusahan dalam hidup ini. Tapi ingat, Allah mengasihi kita. Sampai jumpa lagi adik-adik. Tuhan memberkati kita.